Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, percaya atau tidak, kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah nyata tentang Nawi, seorang yang menemukan harta karun di Jepara, namun kemudian mengalami nasib tragis setelah menggunakan harta tersebut untuk berangkat haji. Mari kita simak lebih lanjut bagaimana kejujuran dan balasan Allah diuji di tanah suci Makkah dan Madinah. Ada seseorang yang menemukan harta karun, tetapi kemudian diambil oleh orang lain untuk digunakan naik haji dengan cara yang tidak jujur. Percayalah, Makkah dan Madinah adalah tempat di mana kejujuran manusia diuji. Apa yang kita lakukan di tanah air bisa mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita menunaikan ibadah haji di tanah suci. Mari kita sebut dia Nawi. Pada tahun 1974, Nawi melihat harta karun di tanah keramat peninggalan Nyai Ratu Kalinyamat di Jepara. Harta karun itu ditemukan oleh Mbah Sardi, dan menurut Mbah Sardi dan putranya, benda itu terlihat seperti batu bata. Namun, Nawi melihatnya bukan sebagai batu bata, melainkan emas berlian. Meskipun tampak seperti batu bata, lapisan benda itu mengkilap dan berkerlip seperti intan permata, yang tentu saja sangat berharga. "Mbah, beri saya saja batu batanya, toh jenengan masih memiliki batu bata lainnya di tanah jenengan sendiri," kata Nawi. Mbah Sardi mengiyakan permintaan Nawi, karena perkataan Nawi memang benar. Di tanah miliknya yang disebut warga setempat sebagai Kuto Bedah, terdapat banyak tumpukan batu bata yang tersimpan di dalam tanah. Batu bata itu disebut warga Robayan sebagai peninggalan kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat bersama Sultan Hadlirin. Kuto Bedah berarti kota yang hancur, yaitu bekas kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat. Letaknya berada di perbatasan antara desa Robayan, Kalinyamatan, dan Berantak Sekarjati, Welahan, Jepara. Kuto Bedah dikenal sebagai tempat peninggalan harta berharga milik kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat ketika memimpin Jepara selama 30 tahun setelah wafatnya Sultan Hadlirin bin Mughayyad Shah di tangan Arya Penangsang. Kuto Bedah juga menjadi tempat petapaan Nyai Ratu Kalinyamat. Nawi sengaja menyebut benda itu sebagai batu bata kepada Mbah Sardi karena dia berniat untuk memilikinya. Setelah diberikan oleh Mbah Sardi, Nawi menggadaikan harta karun tersebut kepada seorang pengusaha toko emas keturunan Cina di desa sebelah. Dana dari hasil gadai itu digunakan Nawi untuk berangkat haji ke Makkah dan Madinah. Pengusaha toko emas tersebut akan melebur berlian itu jika Nawi tidak menebusnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nawi setuju, meskipun uang yang diperolehnya hanya cukup untuk biaya naik haji. Dia rela menjaminkan berlian dari Mbah Sardi karena dia memperolehnya dengan mudah. Nasib Nawi malang. Setelah naik haji, dia tidak pernah kembali ke rumahnya di Robayan. Banyak orang bertanya-tanya tentang keberadaannya di Makkah pada waktu itu. Keluarganya pun menganggap Nawi sudah meninggal di tanah suci. Beberapa tahun kemudian, para jamaah haji dari desa Robayan bertemu dengan sosok ular besar berkepala manusia yang bisa berbicara dalam bahasa Jawa dan mengaku sebagai Nawi. Tidak hanya satu atau dua orang yang menemui sosok ini, tetapi beberapa jamaah haji dari desa Robayan yang mengenal Nawi juga bertemu dengannya. Mereka menceritakan bahwa ular berkepala manusia itu meminta makanan. Nawi menemui tetangganya di Makkah dan menceritakan bahwa dia tidak bisa pulang karena telah berubah menjadi ular. Dia mengirim permintaan maaf melalui para tetangganya yang sedang menunaikan ibadah haji, agar Mbah Sardi bisa memaafkannya. Meskipun Mbah Sardi dan putranya yang melihat batu bata hanya sebagai batu bata telah memaafkan Nawi, tetapi Nawi sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menunaikan ibadah haji. Dia telah terlanjur mengambil hak orang lain. Kisah ini memiliki banyak saksi mata. Keturunan Mbah Sardi maupun Nawi masih dapat dilacak, dan cerita ini dikenal luas oleh warga setempat. Kisah ini diceritakan oleh putra Mbah Sardi pada Kamis malam, tanggal 6 Juni 2019. Tidak jarang jamaah haji atau umroh mengalami peristiwa luar biasa saat berada di tanah suci. Mekkah dan Madinah sebagai kota suci
Diyakini oleh sebagian orang sebagai tempat di mana dosa-dosa yang dilakukan sebelum beribadah haji atau umroh akan langsung mendapatkan balasan yang setimpal. Misalnya, ada jamaah umroh yang tidak dapat melihat Ka'bah saat tawaf. Setelah dibimbing oleh muthawif untuk mengingat kesalahannya, beristighfar, dan berdoa, ia akhirnya dapat melihat Ka'bah pada putaran tawaf ketiga. Ada juga cerita tentang jamaah umroh yang selalu merasa lapar meskipun sudah makan, karena sebelumnya ia pernah berbicara buruk tentang orang lain sebelum berangkat. Begitu pula dengan jamaah haji yang merasa sakit terus-menerus setelah tiba di Mekah. Meskipun sebelumnya ia dalam kondisi sehat, namun banyak juga jamaah yang mengalami kemudahan selama umroh, seperti tidak merasa lelah meskipun berjalan jauh ke Masjidil Haram, mendapatkan makanan gratis dan Al-Quran dari jamaah lain, atau berkesempatan salat di Hijr Ismail di tengah kerumunan jutaan jamaah lain. Banyak yang percaya bahwa kejadian-kejadian ini adalah balasan langsung atas perbuatan yang dilakukan sebelum berangkat umroh atau haji. Benarkah demikian? Mekah adalah kota yang disucikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dalam kitab Fadilah Haji, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi menulis bahwa siapapun yang memasuki Mekah dengan niat baik akan selamat dari api neraka. Melakukan ibadah di Mekah juga mendapat pahala yang berlipat ganda. Misalnya, salat di Masjidil Haram pahalanya setara dengan 100.000 kali salat di masjid lain. Puasa dan sedekah di Mekah juga mendapat pahala yang berlipat ganda, seperti yang diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri dalam kitab Al-Hajj Fadail wa Ahkam. Puasa 1 hari di Mekah setara dengan 100.000 puasa di tempat lain, bersedekah 1 dirham di Mekah setara dengan 100.000 dirham, dan setiap 1 kebaikan di Mekah setara dengan 100.000 kebaikan. Namun perbuatan dosa di Mekah juga akan dilipat gandakan dosanya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dosa yang dilakukan di Mekah dapat langsung mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, ibadah haji dan umroh bukanlah ladang pembantaian, di mana dosa-dosa akan langsung mendapatkan balasannya, melainkan ladang pengampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umroh satu ke umroh lainnya adalah penebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Maka penting bagi jamaah untuk tetap optimis dan berprasangka baik selama beribadah di tanah suci. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya bila ia berzikir dan berdoa kepadaku. Bila ia menyebut namaku dalam hatinya, maka aku menyebut namanya dalam diriku. Bila ia menyebut namaku dalam kumpulan orang banyak, maka aku menyebut namanya dalam kumpulan yang lebih banyak lagi. Bila ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Bila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Bila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jamaah dianjurkan untuk terus berprasangka baik dan berusaha agar haji dan umrohnya mabrur. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan haji atau umroh yang mabrur. Pertama, menyelesaikan hak adami sebelum berangkat ke tanah suci. Menyelesaikan hutang, berdamai dengan sesama, meminta maaf, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar jamaah dapat fokus beribadah di tanah suci tanpa harus memikirkan kesalahan yang pernah diperbuat. Kedua, senantiasa memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil bertawakal. Ketiga, memastikan biaya yang digunakan untuk haji atau umroh berasal dari harta yang halal. Keempat, sepulangnya ke Indonesia, berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat Al-Faidah,
Kisah Nawi dan ular berkepala manusia ini mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan perlunya menjaga lisan serta hati di tempat suci seperti Makkah. Terima kasih telah menyimak. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.